Om Swastiastu. Semoga anak-anakku masih dalam keadaan selalu rahayu, selalu rahajeng dalam lindungan yang widi. Nah, sebelum belajar, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu. Om Pawakana Saraswati Wajbir Wajiniwati Yatsnam Wastu Diawasu. Semoga dengan mengucapkan doa belajar tadi, kita memperoleh inspirasi dan pencerahan, dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita lanjut pada fase Wanaprastha Asrama. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai Grahastha Asrama atau masa membina rumah tangga. Nah, sekarang adalah fase mulai melepaskan ikatan keduniawian. Wana. Siapa sih yang tidak mengenal kata wana? Wana artinya adalah hutan. Hutan yang dimaksudkan di sini adalah bukan berarti pada fase wanaprastha ini mengasingkan diri ke hutan yang layaknya hutan yang ada di hutan, begitu, bukan ya. Tetapi pada fase ini adalah fase di mana hutan yang dimaksudkan adalah kehiruk-pikukan keduniawian. Nah, pada fase Grahastha kan sudah hiruk-pikuk sekali dengan kegiatan mengasuh anak, kemudian dengan kegiatan membina rumah tangga, memperoleh harta, kemudian rajin bekerja, bahkan juga melaksanakan kama. Tapi di dalam fase wanaprastha ini justru mulai dilepaskan ikatan-ikatan tersebut. Supaya apa? Kita lanjut ke PPT selanjutnya. Fase ini dimulai sekitar 40 tahun sampai dengan 50 tahun ke atas. Mengapa demikian? Karena pada fase wanaprastha ini sudah mulai umat Hindu memasuki masa pensiun, kemudian anak-anaknya telah dewasa, bahkan telah memiliki cucu. Nah, pada masa wanaprastha inilah maka kita harus berusaha membatasi diri dan mengendalikan diri dari unsur triguna yang berlebihan, ya, baik itu satwam, rajas, tamas. Maksudnya di sini mengendalikan dari unsur rajas dan tamas yang berlebihan. Sehingga pada fase ini mulai melepaskan sedikit demi sedikit ikatan material. Kata kuncinya mulai ya, belum melepaskan seluruhnya. Nah, seperti contohnya mengurangi ketidakbahagiaan akibat materi, akibat perasaan, atau akibat hal-hal buruk yang ada di luar diri, ataupun perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadi mulai dilepaskan ikatan tersebut dan hiruk-pikuk tersebut. Dan fokus pada inilah dia tujuannya. Next, di PPT selanjutnya. Nah, tujuannya jika dilihat dari catur purusa arta, yaitu tujuan dari kehidupan manusia itu sendiri, maka di dalam fase ini tujuannya adalah pertama menjunjung dharma, kemudian perlahan mulai melepaskan kama, dan perlahan mulai melepaskan ikatan arta yang berlebihan. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, karena anak-anaknya telah menginjak dewasa dan telah memiliki cucu, maka dharmalah yang dijunjung pada fase ini. Selain itu, diharapkan pada fase ini dan pada umur 40 sampai dengan 50 tahun ini menjadi pribadi yang mendamaikan pribadi lainnya dalam keluarga. Nah, sudah mulai menjadi penasehat utama di dalam keluarga. Jadi mulai jadi penasehat kepada cucu-cucunya, sudah mulai berbuat dharma saja, dan sudah mulai melepaskan ikatan kesetresan terhadap hiruk-pikuk bingar kerjaan atau pekerjaan yang sebelumnya sudah hektik dilakukan oleh manusia pada fase Grahastha. Maka dari itu tujuannya yaitu perlahan dilepaskan ikatan artanya, ikatan kamanya. Dan fase ini juga melepaskan keinginan atau kama yang Ibu sebutkan tadi, keinginan yang berlebihan. Dan cukup fokus pada dharma dan mengabdikan diri pada dharma. Fase biksuka. Nah, pada fase biksuka ini adalah fase di mana sudah melepaskan ikatan keduniawian dan usia rentangnya adalah 60 tahun ke atas. Nah, pada fase ini
seorang manusia secara alamiah aktivitas fisiknya mulai berkurang, kemudian secara alamiah juga kerja-kerja dari organ tubuhnya mulai ada yang sedikit mengalami kerusakan begitu ya. Jadi memang secara alamiah sudah mulai seperti itu. Ya, secara biologis sudah mulai seperti itu. Makanya pada fase ini tidak lagi memikirkan bagaimana gaji, kemudian bekerja lebih keras, tidak lagi memikirkan ikatan kama yang berlebihan atau keinginan atau ego yang berlebihan, tidak lagi ya pada fase ini. Maka di dalam fase ini telah mampu menundukkan musuh dalam diri, baik itu satripu, baik itu Kama, Loba, Kroda, Moha, Mada, dan juga Matsarya. Selanjutnya ada Sapta Timira yaitu Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yowana, Sura, dan Kasuran. Kemudian Sat Atatai, Agnida, Wisada, Atarwa, Sastragena, Dratikrama, dan Raja Pisuna. Kemudian ada Trimala yaitu Kasmala, Mada, dan juga Moha. Nah, selanjutnya dapat memancarkan sifat-sifat kedewataan atau Daiwi Sampat. Jadi lebih bisa memancarkan sifat-sifat kedewataannya dibanding sifat Asuri Sampatnya ya pada fase ini. Nah, selanjutnya melepaskan semua ikatan keduniawian sehingga berpijak pada Dharma dan memanfaatkannya untuk mengabdikan diri pada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi fokus untuk ngayah ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa pada fase ini ya, pada umumnya. Ibu garis bawahi pada umumnya. Kemudian bagaimana tujuannya dalam catur purusa arta? Yang pertama menjunjung tinggi dharma, yang kedua melepaskan seluruh pemikiran tentang arta, materi, dana pensiun, gaji, dan segalanya yang sifatnya bekerja dan memerlukan aktivitas fisik yang banyak. Kemudian yang ketiga melepaskan seluruhnya kama yang berlebihan, tidak lagi berhawa nafsu yang berlebihan, ego yang berlebihan, ego yang sifatnya sangat tinggi bahkan menyebabkan marah-marah itu tidak lagi ya. Kemudian yang keempat memikirkan jalannya bagaimana caranya menyatukan atma yang ada dalam tubuh manusia ini bisa lepas dan menyatu ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Tapi ini tidak terlepas dari karma juga ya. Tapi dalam hal ini, dalam fase ini tentu manusia mesti memikirkan jalan tersebut. Ya, memikirkan dan juga melaksanakannya. Entah nanti bagaimana keadaannya setelah nanti sudah memang dalam fasenya mohon maaf meninggal misalnya, entah itu menyatu ataupun tidak menyatu, bagaimanapun nanti prosesnya itu nanti setelah meninggal itu lain lagi. Tapi dalam fase ini ketika masih hidup dan masih berada pada rentang umur 60 tahun ke atas, maka dari keempat tujuan inilah yang mesti dilakukan begitu. Nah, demikianlah dari fase Wanaprastha dan juga Biksuka. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan menikmati video pembelajaran kali ini walaupun sifatnya hanya PowerPoint slide saja. Seperti requestan anak-anak sekalian bahwa videonya bisa dipersingkat kembali, kemudian juga penjelasannya pada inti-intinya saja. Dan seperti itu requestnya anak-anak ya Ibu jalankan ya. Seperti inilah hasil videonya. Nah, demikian dari pemaparan dari Ibu dan terima kasih telah mendengarkan audio yang sifatnya sekarang ini adalah audio ya, audio PPT. Nah, terima kasih dan Ibu ucapkan suksema banget dan salam penutup, salam damai, Om Santi 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 Om.